I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang prototipe digital supply chain beras Bulog, digitalisasi monitoring stok dan distribusi beras. Nah, disusun oleh kelompok 1 yaitu saya sendiri Vina Nurul Layali, Uldina Fidriah, Indriana Agustin serta Aisyah. Nah, kita lanjut ke pembahasannya yaitu analisis masalah dan solusi. Latar belakang perancangan sistem. Nah, pada masalah supply chain, berdasarkan observasi di Perum Bulog Pamekasan, ditemukan kendala utama yaitu monitoring stok masih manual dan kurang maksimal. Distribusi bergantung pada instruksi tertentu. Pencatatan data belum terintegrasi digital, serta laporan membutuhkan waktu yang lama. Nah, solusi dari itu yaitu menggunakan dashboard real time. Admin gudang dapat melihat kondisi stok secara instan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat, serta monitoring distribusi. Nah, pada monitoring distribusi di sini yaitu memastikan proses pengawasan distribusi beras pemerintah lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Vina mengenai aktor dan kebutuhan sistem pada prototipe digital supply chain beras Bulog. Pada sistem ini terdapat dua aktor utama yaitu admin gudang dan kepala gudang. Admin gudang memiliki tugas untuk menginput data stok beras, mengelola data supplier, serta mencatat proses distribusi beras ke dalam sistem. Dengan adanya sistem digital ini, proses pencatatan menjadi lebih cepat dan terstruktur. Kemudian, terdapat kepala gudang yang berperan untuk memonitor laporan, memberikan persetujuan distribusi, dan melakukan pengawasan terhadap kondisi gudang secara keseluruhan. Selain itu, sistem ini juga menggunakan data terpusat, sehingga seluruh data tersimpan secara digital dan dapat dimonitor secara real-time. Hal ini membantu proses pengawasan menjadi lebih efektif, akurat, dan meminimalisasi kesalahan pencatatan manual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kualitas sistem yang dirancang. Kualitas pertama yaitu aksesibilitas. Sistem dapat diakses melalui komputer maupun smartphone sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan monitoring kapan saja dan di mana saja. Kedua yaitu user friendly. Tampilan sistem dirancang sederhana, modern, dan mudah dipahami oleh pengguna, sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk mempelajari penggunaan sistem. Dan yang terakhir adalah keamanan. Sistem memiliki proteksi data serta performa yang stabil agar data stok dan distribusi beras dapat tersimpan dengan aman dan tidak mudah mengalami kehilangan data ataupun kesalahan sistem. Dengan adanya kualitas-kualitas tersebut, sistem diharapkan dapat membantu proses monitoring stok dan distribusi beras menjadi lebih efektif dan efisien. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang perancangan basis data pada sistem stok beras. Jadi database ini dibuat supaya semua data dalam sistem bisa tersusun rapi dan saling terhubung. Nah, pada sistem ini digunakan relasi antar tabel atau IRD. Relasi yang dipakai adalah one to many, yaitu satu data bisa memiliki banyak hubungan dengan data lainnya. Nah, yang pertama di sini ada user. Di sini user dengan stok beras artinya satu user bisa mengolah atau menambahkan banyak data stok beras. Nah, yang kedua di sini supplier dengan stok beras artinya satu supplier bisa menyediakan banyak stok beras. Dan yang ketiga di sini stok beras dengan distribusi. Artinya satu stok beras bisa didistribusikan ke beberapa tempat atau beberapa proses distribusi. Nah, dengan adanya relasi ini, pengolahan data jadi lebih mudah, lebih teratur, dan membantu sistem bekerja lebih efisien. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan tabel utama yang digunakan dalam database sistem stok beras. Nah, di dalam database ini terdapat beberapa tabel.
penting yang saling terhubung untuk menyimpan data sistem. Tabel yang pertama di sini yaitu tabel user. Di sini tabel user digunakan untuk menyimpan data pengguna seperti username, password, dan role pengguna. Misalnya admin atau kepala. Nah, di sini tabel kedua yaitu stok beras. Tabel ini berisi data stok beras seperti nama beras, jumlah stok, kualitas beras, dan tanggal masuk barang. Nah, tabel ketiga yaitu distribusi. Tabel ini digunakan untuk mencatat proses distribusi beras seperti tujuan distribusi, jumlah beras yang dikirim, tanggal distribusi, dan status tujuan atau approval. Dan tabel terakhir yaitu supplier. Tabel ini menyimpan data pemasok beras seperti nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Nah, setiap tabel memiliki pilot utama atau primary key yang berfungsi sebagai identitas unik agar data lebih mudah dikelola dan tidak tertukar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, pada slide ini menjelaskan tentang alur data sistem pengelolaan stok beras. Seluruh proses pengelolaan stok dilakukan secara terpusat melalui aplikasi agar data lebih teratur dan mudah dipantau. Admin bertugas menginput data ke dalam sistem. Kemudian, sistem akan memproses dan menyimpan data ke database. Setelah data diolah, sistem dapat menghasilkan laporan yang nantinya digunakan oleh kepala gudang untuk melakukan pemantauan dan pengambilan keputusan. Adapun proses utama dalam sistem ini dimulai dari login pengguna, kemudian pengelolaan stok beras, pengelolaan data supplier, proses distribusi beras, hingga tahap akhir yaitu pembuatan laporan. Dengan alur ini, pengelolaan stok menjadi lebih efektif, cepat, dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Next, pada slide ini menjelaskan tentang aturan bisnis utama yang diterapkan pada sistem. Aturan pertama yaitu persetujuan mutlak. Setiap proses distribusi beras harus mendapatkan persetujuan dari kepala gudang melalui sistem sebelum distribusi dapat diproses. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan memastikan distribusi berjalan sesuai prosedur. Aturan kedua yaitu update otomatis. Setelah distribusi beras disetujui dan divalidasi, jumlah stok pada sistem akan langsung berkurang secara otomatis. Dengan cara ini, data stok selalu diperbaharui secara real time sehingga mempermudah pemantauan persediaan barang. Dengan adanya aturan bisnis ini, sistem dapat berjalan lebih terkontrol, akurat, dan efisien dalam mengelola stok serta distribusi beras. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I just had to let you know you're